Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama dengan saya Syamar Hena dan juga Galuh Pandu. Kita ke informasi lain. Peristiwa banjir bandang melanda Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Bondowoso pada Kamis petang. Air banjir bercampur lumpur dan membawa material kayu meluap ke daratan sangat deras dan menerjang 12 rumah warga. 2 diantaranya hanyut terbawa banjir dan pasca kejadian tersebut petugas gabungan mengevakuasi rumah warga serta membersihkan material banjir. Peristiwa banjir bandang melanda Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Bondowoso pada Kamis petang. Banjir menyebabkan 12 rumah warga rusak karena terseret air dan material banjir, sementara 2 rumah hanyut terbawa banjir. Banjir bandang terjadi pada sore hari dari pegunungan Argopuro, tempat di atas pemukiman warga. Pasca kejadian tersebut, petugas gabungan dari TNI Polri, Muspika, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mengevakuasi rumah warga yang rusak dan membersihkan material banjir yang masuk ke dalam rumah warga terdampak. Petugas memindahkan barang berharga milik warga ke tempat yang lebih aman. Petugas juga menginventarisasi dampak kerugian yang dialami warga di Desa Gunung Sari. Ini ada 2 rumah yang roboh ya, dan ada warga yang terjebak di rumahnya. Ini dengan tim BPBD sedang dilakukan evakuasi karena ada. Tapi nggak ada korban ya, nggak ada korban ya? Tidak ada, nihil. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pusat Polisi Militer TNI AL, Puspomal menggelar rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Jumat malam. Sejumlah anggota keluarga korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menyaksikan langsung rekonstruksi insiden naas tersebut. Keluarga korban yang hadir ingin memastikan rekonstruksi yang digelar oleh Puspomal berjalan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Selain dihadiri keluarga korban, Puspomal juga menghadirkan 3 tersangka kasus ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban mengaku masih trauma dengan kasus ini, namun tetap berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat. Rekonstruksi kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak dihadiri keluarga korban. Ada sejumlah reka adegan dalam rekonstruksi tersebut dan berikut laporan rekan Esra Ambarita. Pemirsa, Polisi Militer TNI Angkatan Laut baru saja melakukan rekonstruksi terkait kasus penembakan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut dengan seorang ataupun yang melibatkan korbannya yaitu bos rental. Dan ini dilakukan tadi tepatnya di rest area kilometer 45 yang mana di tempat saya mengabarkan di depan sebuah minimarket. Nah, tadi ini berlangsung rekonstruksinya kurang lebih selama 2 jam dari pukul 12 malam, dan sempat tadi ada penundaan, seyogianya harus berlangsung pukul 11 malam, namun karena diguyur hujan jadi sempat ada ulur waktu sementara. Nah, tadi kami lihat bahwa pengawasan tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dari pihak TNI Angkatan Laut. Namun yang hendak kami sampaikan baru dari rekonstruksi tadi adalah bahwa adegan demi adegan dari Pandeglang kemudian di TKP tempat terjadinya penembakan dilakukan secara komprehensif ataupun secara keseluruhan dilakukan di sini. Nah, tadi tidak ada statement resmi dari pihak TNI Angkatan Laut mengenai rekonstruksi ini. Kami hanya mendapatkan statement langsung dari anak korban, yakni tadi ini ada anak korban yang bernama Agam Muhammad yang menyampaikan beberapa statementnya yang cukup menarik. Ada perubahan dari statementnya. Kalau tadi reka adegannya ini digambarkan ada sekitar 30 lebih reka adegan dalam rekonstruksi ini, namun tidak dirincikan secara signifikan. Hanya tadi memang betul ada
penembakan, kemudian juga ditarik kesimpulan bahwa ada perubahan statement dari Agam, yakni kalau sebelumnya ia menyatakan ada pengeroyokan yang dilakukan belasan orang ketika beberapa waktu lalu. Nah, pada pernyataannya kepada awak media, ia menarik bahwa tidak ada pengeroyokan. Ini juga senada ketika dilakukan rekonstruksi ini. Sementara untuk dari pernyataan TNI Angkatan Laut ini tidak memberikan statement apapun mengenai rekonstruksi ini. Nah, untuk diketahui tadi barang bukti atau yang ditampilkan ini ada juga mobil yang digunakan, kemudian beberapa mobil yang juga ini yang membuntuti ketika terjadinya kejadian. Nah, selain mobil juga pelaku juga dihadirkan. Ini pelakunya tentunya tadi memakai penutup kepala dan juga secara tertutup tidak bisa kami lihat untuk gambaran wajah dari para pelaku. Namun untuk diketahui ada 3 pelaku TNI Angkatan Laut yang juga terlibat dalam hal ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kepala Kelasi BA. Ini yang terlibat. Nah, untuk diketahui pula pemirsa, kalau kasus ini sudah bermula pada awal Januari lalu, yang mana ini sangat panjang perjalanannya, adanya rental mobil yang melakukan ada seseorang yang melakukan rental mobil kepada bos rental, kemudian melakukan pengalihan demi pengalihan kepada beberapa orang hingga bermuara pada namanya, yakni untuk 3 anggota TNI ini, karena dijual kepada 3 anggota TNI ini dengan total kurang lebih 40 juta sebagai DP. Saat ini masih dilakukan pendalaman dan tentunya dari pihak korban meminta terus keadilan agar kasus ini dibuka seterang benderangnya. Dari Kabupaten Tangerang, Estra Ambarita Sutrisno dan juru kamera Pandu Priyo, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video seorang siswa sekolah dasar di Kota Medan, Sumatera Utara belajar di lantai kelas. Ya, siswa ini tak diizinkan belajar dan tidak duduk di bangku karena menunggak bayaran sekolah serta tidak mengambil rapor. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Chamar Haenda. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu Bu. Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah Bu. Jangan kayak gini Bu, saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, tapi enggak pernah. Inilah rekaman video orang tua siswa kelas 4 sekolah dasar di Medan yang merekam anaknya berinisial MI duduk di lantai saat didatangi orang tuanya. Berderai air mata, orang tua murid menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut. Dirinya mengakui jika belum membayar uang sekolah anaknya selama 3 bulan dan belum mengambil rapor. Meski sudah meminta waktu dan dispensasi kepada pihak sekolah melalui wali kelas, namun wali kelas tetap melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Semangat belajar yang tinggi dari sang anak membuatnya tetap datang ke sekolah meskipun wali kelasnya tidak memberikannya bangku untuk duduk dan terpaksa sang anak duduk di lantai. Justru ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Saya bukan masalah uang. Iya. Tapi rapot. Saya tahu. Itu kepala sekolah. Saya tahu ibu kan tahu. Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapot ibu. Mau bayar uang sekolah enggak ambil rapot ibu. Iya. Ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja Bu. Ya. Tinggal mengambil rapot kan bisa suami ibu. Tinggal mengambil rapot. Abangnya ngambil Dia rapot. tidak ada di sini. Ya, Ibu tahu abangnya juga nggak ada di sini. Kenapa ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan ibu. Saya tidak nyalahkan ibu. Saya nyalahkan. Peristiwa tersebut sudah berjalan selama 3 hari. Memang di situ saya belum bayar uang sekolah abang beradik 3 bulan kan. Cuman saya sempat minta dispensasi sama kepala sekolah agar anak bisa ikut ujian. Oke, alhamdulillah dikasih lah ujian.
Saya di pagar sekolah, teman-teman dia ngejar nih, megang tangan saya, ibu ambil rapot Mesa, dia bilang gitu. Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis, Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, aku. Saya terus cepat ya saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali gurumu, nak. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapot itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini, Bu? Saya bilang. Saya sekolah juga nggak pernah loh kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Orang tua siswa berharap agar pihak sekolah dapat memberikan kelonggaran sehingga anaknya tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.